Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat sebagai catatan dalam hasil workshop kegiatan Profesional Kurikulum OBE. Ini ada PDF-nya. Nanti bisa kontak saya untuk saya share PDF-nya. Juga ada file Excel yang nanti bisa digunakan sebagai bantuan untuk menyusun kurikulum berbasis OBE. Pada video singkat ini saya akan paparkan 1, 2, 3, dan 5 ya, sekilas gitu ya. Oke, yang pertama, mengapa perlu outcome based education? Jadi ini kalau kita melihat pada kebutuhan pembelajaran abad 21, di mana ada beberapa poin, life and career skills, learning and innovation skills, ada 4C di situ, critical thinking, communication, collaboration, dan creativity, kemudian pemahaman terhadap information, media, and technology skills. Nah, di mana kalau kita lihat dari 4C ini, critical thinking, communication, collaboration, dan creativity bisa kita dapatkan kalau kurikulum kita berbasis pada output luaran atau outcome based education. Latar belakang berikutnya ada perbedaan persepsi, di mana dari industri itu ingin tahu lulusan bisa apa, sementara dari sisi universitas itu cuma memberinya gelar dan sudah belajar mata kuliah A, B, C, D, E, F tanpa memberitahu bisa dengan pelajaran itu dia sudah bisa membuat apa, gitu ya, dia bisa melakukan apa. Itu yang belum bisa ditunjukkan dalam ijazah kita. Jadi dengan adanya OB itu, kalau kita harapkan dari profil lulusan kita bisa membuat air mineral, maka nanti dari kurikulum OB itu harus bisa menunjukkan bahwa ya anak ini benar-benar bisa membuat air mineral. Gitu. Bukan hanya belajar cara membuat air mineral, tapi benar-benar sudah bisa mendemonstrasikan bagaimana cara membuat air mineral. Latar belakang berikutnya adalah tuntutan akreditasi, di mana dalam nasional dan internasional itu sudah basisnya adalah OBE ya. Ini proses jaminan mutu dalam akreditasi itu yang dinilai adalah proses dari inputan, proses dan luaran, di mana dalam proses itu harus basisnya adalah outcome based education. Apa prinsipnya? Prinsipnya OBE itu adalah bagaimana kita merubah, merestrukturisasi kurikulum sehingga nanti kurikulumnya itu bisa merefleksikan hasil pembelajaran dari sisi high order learning. Sementara kalau tradisional itu kan fokusnya tentang apa yang akan diajarkan gitu ya. Bukan hasilnya dia bisa apa, bukan. Itu yang kalau yang tradisional. Sementara kalau OBE kita fokus pada siswa ini nanti bisa apa. Nah, sehingga ada pergeseran pembelajaran dari yang awalnya berpusat pada teacher atau dosen dan dia bergeser ke berpusat pada siswa. Jadi kita harus fokus pada siswa itu nanti diharapkan harus tahu apa, paham apa, dan bisa melakukan apa. Nah, itu yang harus kita menjadi target utama, sehingga nanti dari target utama itu, metode yang sesuai itu bagaimana. Gitu ya. Terserah gimana caranya, pokoknya mahasiswa harus bisa melakukan X misalkan. Jadi ini didefinisikan ulang, OBE itu adalah sebuah kurikulum di mana kita fokus dan mengorganisir semuanya dalam sebuah sistem edukasi, di mana intinya adalah dengan tujuan agar students ini bisa melakukan sesuatu pada akhir proses pembelajaran. Benefitnya ini ada akhirnya dengan kurikulum OBE itu jelas tujuannya apa, fleksibel, artinya metodenya bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, yang penting misalnya bisa, kemudian bisa dibandingkan, kemudian model yang terlibat dalam kurikulum OBE ini adalah students gitu ya. Ini pendekatan OBE dalam kurikulum di mana nanti tahapannya kita harus menentukan outcome based kurikulum seperti apa atau learning outcome. Kemudian bagaimana learning outcome dipakai ini adalah bagaimana metodenya gitu ya. Kemudian baru bagaimana mengukur pencapaiannya itu. Basic prinsip ya, fokusnya harus jelas, backward design, jadi tujuan akhirnya apa, dari tujuan akhir kita desain mundur, kemudian bagaimana mahasiswa bisa terlibat dalam proses pembelajaran, learning engagement, kemudian dari basic pengetahuan yang diberikan itu nanti dia bisa berkembang ke pengetahuan yang mana. Ya. Prinsip OBE, ya. Prinsip OBE adalah tidak berkaitan dengan apa yang diajarkan, tetapi
apa yang akan bisa dicapai oleh students. Ya, prinsip UB itu yang penting, sehingga ada paradigma tadi ya, perubahan ya, yang awalnya itu pusat-pusatnya adalah center base ya, jadi pusat pembelajarannya berada di guru ya. Kalau yang di sini dia outcome based gitu ya, kurikulum based sama outcome based pusatnya. Kemudian targetnya penguasaan materi, kalau yang lama, kalau yang baru targetnya adalah pencapaian learning outcomes. Kemudian teacher center learning, pembelajaran berpusat di siswa, di guru, sorry. Kalau yang baru perilakunya belajar aktif, student center learning. Yang belajar berubah ya, kalau dulu guru berperan sebagai guru, kalau yang sekarang guru berperan sebagai motivator dan fasilitator. Kemudian kalau dulu dosen sibuk mengajar, ya, yang kalau sekarang mahasiswa sibuk belajar, bagaimana cara mengajarkan supaya mereka bisa belajar, gitu ya. Kalau yang dulu pengajarnya dosen, pembelajar mahasiswa, kalau sekarang dosen dan mahasiswa sama-sama pembelajar, gitu ya. Kemudian assessment-nya, kalau dulu itu per titik ukur ya, DS, UAS dan seterusnya. Kalau di sini prosesnya sampai dia menghasilkan sebuah produk ya. Oke, ini kalau kita lihat secara hierarki, nah ini penekanan ulang ya. Jadi yang penting adalah apa yang kita, bukan apa yang kita ajarkan, tetapi apa yang bisa dipelajari oleh siswa. Jadi kalau yang zaman dulu, ini ada seorang anak ngomong ke temennya, saya ngajari anjing saya bagaimana cara bersiul. Terus temennya ngomong, ini sama kayak industri, kayaknya dia nggak bisa bersiul. Nah terus yang punya anjing ngomong, saya cuma bilang saya ngajari dia bersiul. Saya tidak ngajari dia bagaimana cara dia bersiul, tapi cuma saya ngajari ini loh cara bersiul, tapi supaya dia bisa, saya nggak ngajarin. Nah itu metode pembelajaran yang lama, gitu ya. I said out of him, I didn't say he learned it. Saya cuma ngajar, tapi saya nggak bilang dia bisa belajar itu. Nah itu pembelajaran lama tidak seperti itu. Nah, pembelajaran lama seperti itu ya, pembelajaran yang baru tidak seperti itu. Jadi pembelajaran yang baru itu kita harus fokus bagaimana supaya dia bisa belajar sesuai dengan apa yang kita targetkan. Oke, akreditasi internasional kita skip ya. Jadi ini ada ceritanya. Jadi itu salah satu latar belakang kenapa kita perlu yang namanya UBE. Oke, kita lewati. Nah, bagaimana implementasinya? Jadi kalau kita mau implementasi UBE framework itu inputnya dari ini ya, parent, students, industri, dan organisasi. Kemudian dari situ kita menyusun visi misi, ngambil dari institusi, universitas, fakultas. Kalau di prodi ada visi misi keilmuan. Dari situ kita menyusun yang namanya profil lulusan. Profil lulusan itu bisa dibentuk dengan LO seperti apa gitu ya. Kemudian dari situ ada course learning outcomes, ini buku kajian, dari situ baru muncul silabus, perangkat-perangkat pembelajaran ya. Terus baru di sini ada assessment. Nah, berdasarkan kurikulum UBE itu ada 13 perangkat yang harus kita siapkan ya, mulai dari identitas sampai ke manajemen mekanisme pelaksanaan kurikulum. Yang agak berbeda dengan model pendekatan penyusunan kurikulum yang lama itu adalah poin 6 dan 7 ya. Jadi kalau yang lama itu kan setelah kita poin 4 visi misi, poin 5 profil lulusan, ya. Kemudian langsung mata kuliah biasanya. Terus baru bahan kajiannya apa. Kalau ini dibalik. Kita untuk mencapai profil lulusan tersebut, mahasiswa harus bisa apa. Jadi bahan kajiannya dulu, kemudian baru bahan kajian ini akan bisa diakomodir pada mata kuliah apa. Gitu ya. Jadi nanti dalam satu prodi dengan prodi yang lain, sama-sama informatika misalkan, nama mata kuliahnya bisa berbeda, mata kuliahnya juga bisa sama, tapi dengan BK atau dengan bahan kajian yang bisa berbeda-beda. Nah, bahan kajian ini disarankan mengambil dari yang sudah menjadi kesepakatan dalam asosiasi keilmuan. Ya. Sebagai contoh, kalau di informatika kita mengambil dari ACM dan ESINDO, Association of Computer Machinery, kemudian itu diadopsi oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer di Indonesia atau Aptikol, dan kita mengambil dari situ ya. Ini kalau kita mau detail tahapan penyusunan kurikulum ya, ini dari atas ke bawah, ini juga dari atas ke bawah ya. Jadi kita dari evaluasi ketercapaian CPL, ini kalau kita ngomongin proses yang beriterasi kan evaluasi kurikulum dulu ya. Dari situ visi misi,
kemudian dari masukan asosiasi dan konsorsium, kemudian mengacu KKNI ya. Itu untuk menuliskan CPL itu kan sekarang ada perubahan ya. Kalau KKNI dulu kan dipecah-pecah, ada sikap, keterampilan, psikomotorik dan sebagainya. Sementara kalau yang sekarang ini cukup ditulis dalam satu ini ya, dalam satu statement CPL. Kemudian ini harus melibatkan semua dosen. Kemudian dari situ baru kita bisa membuat matriks ya, bahan kajian ya, BOK itu ya. Kemudian dari bahan kajian itu muncul mata kuliah apa. Kemudian dari situ juga harus mengadopsi bahan kajian itu mensupport CPL yang mana, begitu ya. Di mana CPL tadi udah terinclude ada sikap, pengetahuan, keterampilan dan keterampilan khusus yang utuh, gitu ya. Nah dari situ baru muncullah yang namanya organisasi mata kuliah. Berdasarkan organisasi mata kuliah tadi itu udah ada muncul CPL-CPL-nya kan. Nah dari CPL-CPL yang ada itu nanti itu kita gunakan sebagai evaluasi capaian CPL dari setiap mahasiswa. Oke. Ini kita skip ya. Untuk penentuan profil lulusan PL, ya di sini itu adalah menentukan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dikuasai oleh lulusan kita, di mana ada empat aspek kemampuan ya yang jadi satu ya. Kalau dulu kan dipisah sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan yang sekarang jadi satu. Nah ini best practice-nya 3 sampai 5 profil. Ya. Kemudian berikutnya untuk itu tadi profil ya. Saya lanjut ke CPL. Nah, kalau CPL itu adalah learning outcome yang dibangun untuk nanti diharapkan mahasiswa kita itu tahu, memahami, dan dapat melakukan sebagai hasil dari pembelajaran, gitu ya. Nah, CPL tadi itu mendukung profil ya. Jadi profil itu tuh nanti didukung oleh CPL yang mana, gitu ya. Best practice-nya ada 8 sampai 15, begitu ya. Kemudian diharapkan dimensinya adalah minimal menerapkan gitu ya. Kalau mengingat sama memahami ini kalau bisa dilewati ya. Jadi sudah langsung minimal menerapkan, menganalisa, mengevaluasi, menciptakan dengan level KKN ini maksimal 6. 6 itu kalau misalkan informatika itu dia bisa menciptakan software gitu ya. Maksudnya gitu ya berdasarkan metode-metode yang sudah ada. Bukan menciptakan algoritma baru bukan. Nah, ini contoh penyusunan CPL Prodi di mana harus ada item mampu apa, dalam bidang apa, untuk domain atau fokusnya apa. Jadi contoh kemampuannya dalam mengkaji dan menyusun dalam hal rancangan proyek. Kan bisa mengkaji dan menyusun algoritma pemrograman, mengkaji dan menyusun perangkat lunak gitu ya, dalam bidang sistem informasi misalnya, dalam bidang keuangan misalnya dan sebagainya. Jadi ini contoh untuk menyusun CPL. Kemudian selanjutnya akan saya sajikan dalam bentuk Excel ya. Sebenarnya itu terjemahan dari PDF tadi. Jadi kita mulai dari tadi profil lulusan, ini sebagai contoh saja. Profilnya ada 4, ya. Kemudian dari situ kita breakdown lagi. Profil lulusannya tadi kita breakdown menjadi 10 CPL. Ini saya beri keyword-keyword supaya gampang. Kemudian kita mapping ya. CPL ini mensupport profil lulusan yang mana, centang-centang aja. Dipastikan semua profil lulusan disupport oleh masing-masing CPL. Kemudian kita melis bahan kajian. Bahan kajian kalau dari bidang informatika ada 33 kalau nggak salah. Ya, kita ngambil dari Aptikom ya, bahan kajian ini. Kemudian kita mapping nih, dari CPL ini, itu perlu bahan kajian yang mana. CPL kita kan tadi ada 10 ya. Ya. Apakah semua bahan kajian harus mensupport ini? Enggak ya, di sini bisa total. Ini kebetulan oke, user experience design kita tinggal, misalkan ini contoh aja ya. Nanti memang ini harusnya dari hasil diskusi kurikulum. Security issue and principle kita tinggal. Justru ini kita ambil nih, data and information management, misalkan. Jadi ini kita mappingkan, kemudian dari BK kita munculkan yang namanya mata kuliah. Jadi book of knowledge atau bahan kajian tadi yang sudah kita definisikan tadi, ini nanti masuk ke mata kuliah mana. Begitu ya. Masuk ke mata kuliah mana, kemudian berdasarkan ini
BK sama MK, kita gabungkan nih CPL, BK sudah ada, MK sudah ada, kita jadikan mapping CPL dan MK. Jadi mata kuliah ini akhirnya termapping ke CPL-CPL yang mana gitu ya. Atau CPL-CPL ini itu disupport oleh mata kuliah yang mana. Begitu ya. Nah, dari sini kita udah bisa lakukan assessment ya sebenarnya. Jadi misalkan struktur data CPL-nya CPL 01, 03, 04. Ya nanti si anak itu untuk CPL ini itu dapat poin berapa? Yaitu adalah capaian CPL-nya dia. Capaian CPL-nya dia. Ya, saya kembali ke PDF ya. Untuk yang proses pembelajaran dan siswa. Sorry. Oh iya. Ya, kita fokus langsung ke sini ya. Supaya gampang, supaya cepat. Oke. Sorry. Ya, ini. Ya. Jadi contoh kita punya mata kuliah 02, 03. Mata kuliah 02 ternyata kebebanan CPL 02 dan CPL 03. Nah, CPL 02 ternyata dipecah lagi menjadi 2 CPMK ya. Ini kodenya harus harus seragam ya. Jadi kalau misalkan di sini CPL 02, maka sub CPMK-nya nanti 021, 022 dan seterusnya. Kalau CPL 03, maka CPMK-nya itu bukan mengambil dari kode mata kuliah, tapi dari kode CPL-nya. Jadi CPMK 031 dan seterusnya. Jadi sesuai dengan kode CPL-nya. Gitu. Supaya gampang ditelusuri. Ya, misalkan di sini 03 ada CPMK berikutnya jadi 032. CPL 03 ada CPMK berikutnya jadi 034. Gitu ya. Nah, kemudian misalkan mahasiswa A ini nilai total ya. Nilai total dalam mata kuliah itu kan 100 ya. Ini dia bobotnya berapa nih? Ya, per CPMK 30, 30, 40, 100 ya. Kalau ini kebetulan ada 3 juga, 20, 30, 50 juga 100 ya, gitu ya. Kemudian capaian mahasiswa kita bisa lihat dari sini. Ya. Misalkan nilai mata kuliahnya dia 70, kalau didistribusikan dalam bobot yang ini tadi, ternyata CPL 021-nya, CPMK 021, 20 dan 20, kemudian CPMK 031, 30, gitu ya. Kalau kita distribusikan dalam ini ya, dalam CPMK ya. Kemudian pada mata kuliah berikutnya juga ada, gitu ya. Nah ini nanti capaian dari CPL 02 misalkan, ini total aja. 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 14 tambah 27. Begitu ya, ketemunya sekian. Kalau CPL 02 capaiannya berapa? Ini nih. CPL 03 sorry. 30 30 tambah 14 tambah 27 ketemunya sekian. Kalau CPL 02 20 tambah 20 ditambah 43. Ya, 83 sama. Ya ini capaiannya dia. Ya. Ini kok ada 110, ini 110 kalau diasumsikan dia nilainya maksimal semua ya. Kalau dia maksimal semua kan ini ya. CPL 02 itu maksimalnya 30, 30 tambah 50 kan 110. Kalau CPL 03 maksimalnya kan 40 tambah 20 ditambah 30 ya. Nah, 90. Sorry. 110, sorry. 40, 60, 90, sorry. 03-nya ini kok kurang. Dibagi 110. Oh ini 90 ya. Ya betul 90. Jadi 90. Sehingga CPL, saya ulangi lagi ya. CPL 02 maksimalnya kan dia 30 ditambah 30 ditambah 50, 110. Kalau CPL 03 maksimalnya 40 ditambah 20 ditambah 30, 90. Nah, nanti mata kuliah si anak nilai dari anak tadi itu kita lihat capaiannya dia berapa per CPL tadi ya. Misalkan yang mahasiswa 1 nih 20 tambah 20 tambah 43, 83. 83 dari 110 kan 75%. Kita lihat mahasiswa 3 nih 27, 18 tambah 46, 101 dari 110, 92%. Inilah capaian si anak. Capaian si anak dalam proses pembelajaran. Nah ini yang harusnya kita evaluasi
untuk per mata kuliah. Ya, ini sorry bukan per mata kuliah, ini untuk satu apa namanya? Untuk satu kurikulum begitu ya. Jadi dia capaiannya mencapai berapa persen. Nah, saya nggak tahu ini apakah kita bisa mengevaluasi ini secara keseluruhan dalam satu kurikulum. Idealnya begitu ya. Atau kita memecah-mecah ini dalam satu mata kuliah atau bahkan mungkin kita pecah-pecah dalam satu semester. Begitu ya. Jadi CPL-nya dia berapa. Tapi yang pasti proses assessment ini harus ada. Saya kira itu teman-teman, nanti kalau ada yang perlu filenya monggo di kontak aja saya share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.